Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi malam ini. Seperti biasanya kita cek dulu apakah Bapak Ibu sudah bisa mendengar suara saya dengan cukup jelas dan melihat gambarnya juga cukup jelas. Silahkan mohon direspon. Pak Reva, waalaikumsalam. Mas Haji, Pak Kadarisman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zulmardi, Mas Akbar. Kapan Mas kita ngobrol-ngobrol, kita ketemu lagi. Sudah lama kita ketemu Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mekarwati, Mas Jeki, Mas Yofi Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas dan gambar jelas. Terima kasih. Istiqomah. Waalaikumsalam. Pak Rian juga. Baik kawan-kawan. Untuk kelancaran acara ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Ini adalah sesi yang paling berat, kawan-kawan, dibanding yang kemarin-kemarin. Karena ini puncaknya. Kalau ini judulnya adalah Safe for Spiritual Healing, spiritualnya tanda kurung gitu ya. Itu karena sebenarnya yang saya ajarkan kemarin itu bisa Anda gunakan untuk healing apapun, fisik dan emosi. Tapi kita beri penekanan bahwa untuk spiritual healing, kalau Anda mau melakukan ini, apa yang saya ajarkan malam ini Anda mau bersedia melakukan, kawan-kawan, maka itu akan menjadi langkah pertama Anda menuju spiritual enlightenment, insya Allah, menuju pencerahan jiwa ya. Jadi ini materi yang paling berat dari 3 materi sebelumnya. Karena itu kita mohon pertolongan dari Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, malam ini khususnya, dan apa yang nanti akan kita praktekkan, benar-benar diridhoi, diterima, dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridhoillah wali syafaati Rasulullah. Ahadimni ya kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Berdoa silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika wa ma'rifatika wa muqarrabika hatta ya'tiyakal yaqin bi ilmil yaqin wa bi 'ainil yaqin wa bi haqqil yaqin bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita review dulu materi yang telah kita sampaikan selama 3 pertemuan kita ini. Jadi materi kita ini adalah tentang safe for spiritual healing. Bisa untuk healing fisik, emosi, tapi yang paling penting justru untuk healing spiritual. Dan itu adalah yang kita sampaikan malam ini. Di hari pertama telah kita bahas tentang manfaat safe untuk healing, happiness, success, fitness. 10 keunikan safe, mudah, murah, cepat, efektif, ilmiah, kompatibel, dan seterusnya. Lalu 15 teknik terapi yang membuat safe ini efektif juga telah kita sampaikan. Kenapa safe ini sangat sederhana dan sangat efektif? Karena melibatkan 15 teknik yang powerful. Lalu juga kita bahas 3 teknik utama, tappingnya, energi terapi, doanya juga,
Dan terakhir loving kindness terapi telah kita praktekkan di hari pertama. Di hari kedua, Bapak Ibu, setelah kita bahas, akan kita praktekkan bareng-bareng, saya demokan, Anda tiru, dan Anda praktekkan juga. Save untuk versi ringkas, lalu untuk versi lengkap, dan itu bisa Anda gunakan untuk masalah fisik dan emosi yang ringan. Karena masih level basic ini, jadi gunakan yang ringan-ringan dulu ya. Lalu juga kita telah bahas safety untuk diri sendiri dan orang lain. Anda bisa gunakan safety itu yang kemarin kita sampaikan untuk menterapi diri sendiri maupun orang lain. Dan mestinya Bapak Ibu Anda telah praktek untuk minimal 2 diri Anda sendiri dan telah membantu minimal 2 orang. Dan kalau ini Anda teruskan Bapak Ibu, Anda minimal sudah praktek untuk 10 masalah Anda sendiri dan 10 orang lain, Anda silakan minta sertifikat ke Pak Evan, nanti akan kita kasih sertifikatnya. Sertifikat hanya kita kasih ke orang yang lulus. Lulusnya itu adalah telah lulus mau praktek, bukan prakteknya berhasil sembuh ya, tapi lulus mau praktek. Menangani 10 kasusnya sendiri dan 10 orang lain dibantu sama dia. Oke. Lalu hari ketiga itu maksudnya tadi pagi setelah kita bahas 12 sebab kenapa chef tidak berhasil dan bagaimana cara mengatasinya. Termasuk mungkin materi yang hampir nggak pernah didengar oleh para alumni, namanya collarbone breathing yang tadi saya ajarkan itu. Kemudian yang paling penting tadi telah kita bahas 5 kondisi hati untuk chef yang efektif. Karena core of the core-nya chef, inti chef itu ada di 5 kondisi hati tadi itu apa ini. Anda bahkan nggak pakai tapping pun, kalau 5 kondisi hati tadi itu udah bagus, insya Allah udah membaik masalahnya. Tapi walaupun tapping terus-terusan, 5 kondisi hatinya tidak Anda tata, ya berarti Anda pakai EFT. Ya mungkin berhasil, tapi bagi saya, ya percuma ya. Karena filosofi saya sakit itu bukan untuk disembuhkan. Sakit tidak untuk disembuhkan. Sakit itu adalah cara Allah untuk mengingatkan ke kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Nah, kalau pesannya Allah itu belum Anda terima, Anda udah buru-buru menyembuhkan, maka sakit tadi itu dari sia-sia. Tapi kalau Anda udah menerima pesannya Allah untuk ikhlas, ridho, dan mau mengubah diri jadi lebih baik, biasanya nggak pakai diapa-apakan pun sakitnya membaik. Jadi beliau itu selamanya bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menangkap pesannya Allah apa. Dan terima dengan ikhlas dengan ridho, lalu perbaiki diri. Nah baru setelah itu silakan mau ikhtiar apapun, pakai tapping boleh, pakai dokter silakan. Mau sembuh silakan. Ya, nggak sembuh pun sebenarnya nggak apa-apa juga, Bapak Ibu. Kenapa sih kok kubu aja? Kok kubu bikin serba panik? Ya. Padahal ketika Anda noting dulu, Bapak Ibu, Anda justru malah hidup lebih nyaman. Ada sakit pun Anda terima, sakitnya nggak bakal lama-lama datang sama Anda. Nah lagi dia juga permisi mau pergi. Tapi kalau Anda ribut gara-gara sakit, gara-gara masalah, si ribut mengeluh itu Anda besar-besarkan, nanti lama-lama tambah gede itu masalahnya. Jadi dalam chef, visualitas paham bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk bikin Anda ikhlas, ridho, pasrah, syukur, yakin, khusyuk. Begitu bisa melakukan 5 kondisi hati itu, biasanya sembuh itu hanya bonus. Anda akan dapat sembuh. Dan kalaupun belum sembuh, bahkan berakhir dengan meninggal dunia karena memang waktunya aja tiba, ya itu sudah sangat bagus karena Anda mengantarkan beliau husnul khotimah, insya Allah. Jadi itu apa ya? Oke, penting YKIPS. Lalu ada 5 sumber penderitaan hidup, sudah kita bahas kemarin, menyesali masa lalu, tidak bisa menerima saat ini, mengkhawatirkan masa depan, tidak bisa memaafkan, dan terlalu kepikiran omongannya orang lain tentang kita. Nah, kalau Anda kena itu, pasti Anda menderita. Hidup Anda pasti menderita. Nggak peduli seberapa banyak uang Anda, nggak peduli seberapa tinggi jabatan Anda. Kalau 5 itu menjangkiti hati Anda, saya pastikan Anda akan menderita. Dan itu obatnya adalah YKIPS. Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Makanya begitu Anda bisa YKIPS, insya Allah Bapak Ibu, apapun terjadi tidak akan jadi masalah lagi. Kita tidak akan lagi takut, sedih, khawatir karena apapun. Anda akan punya hati seluas samudra.
Oke, terakhir tadi telah kita lakukan tanya jawab agak panjang tadi sampai 3,5 jam sesi tadi ya. Udah kayak training tatap muka itu Bapak Ibu. Oke, sekarang ini kita anggap aja hari keempat. Artinya ini masih hari ketiga, cuman sesi yang kedua. Mungkin kalau di angkatan berikutnya kita jadikan hari keempat mungkin. Kita akan bahas 4 hal ini. Yang pertama tentang 5 tahap pencerahan spiritual. Di mana langkah pertamanya itu adalah spiritual healing. Nah, itulah yang kedua. Jadi spiritual healing adalah langkah pertama atau stage pertama, gerbang pertama untuk menuju spiritual enlightenment, menuju pencerahan spiritual. Dan spiritual healing itu sendiri terbagi dalam 2 langkah. Nanti akan saya jelaskan 2 langkah itu apa saja. Dan kita praktekkan ya, bukan hanya dijelasan, kita praktekkan benar-benar apa itu. Yang ketiga, apa langkah selanjutnya untuk menjadi self-care profesional atau untuk supaya self-nya jauh lebih powerful lagi. Dan terakhir, bagaimana kita bisa melahirkan 5 juta shifter untuk Indonesia yang bebas dari penderitaan dan gerakan bahagiakan Indonesia. Bapak Ibu, itu materi kita malam ini. Kita mulai langsung tentang self spiritual healing untuk penyembuhan dan pencerahan jiwa, gitu ya. Spiritual healing. Dan kawan-kawan, spiritual healing ini adalah penyembuhan yang paling mendasar. Kalau Anda mau menyembuhkan di level permukaan, itu namanya physical healing. Body, di level fisiknya. Ya. Luka yang dikasih obat, salep mungkin atau Anda batuk, Anda kasih obat, itu level fisik. Kalau Anda lebih dalam, Anda sembuhkan di level emosi. Karena biasanya sakit fisik itu adalah landasan emosinya. Nah, kita gali para psikolog biasanya menangani level ini. Anda ingin lebih dalam dari itu, Anda sembuhkan di level energi tubuhnya dan energi emosinya, vibrasi hatinya. Ini quantum healing, SEF, EFT, itu di level ini. Vibrasi hati di level 3 ini. Level keempat, itu baru spiritual healing. Level intinya apa itu? Level yang paling dalam. Kalau Anda atasi yang paling dalam, nanti yang luar-luar itu akan membaik. Jadi ketika Anda memperbaiki emosinya, fisiknya akan membaik. Anda perbaiki, Anda tapping energi tubuhnya, maka nanti energinya, fisiknya, dan emosinya membaik. Dan kalau Anda lebih dalam lagi, Anda perbaiki di level spiritualnya, nanti energinya, emosinya, fisiknya membaik. Jadi semakin ke dalam Anda proses penyembuhannya, maka akan semakin lengkap yang disembuhkan. Sebenarnya ada satu level lagi yang paling dalam, tapi itu level rahasia Tuhan. Karena Tuhan semaunya saja, Bu. Fa'idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, kalau itu rahasia Tuhan, kadang-kadang dia menyembuhkan yang dia kehendaki, kita nggak bisa mencampuri yang itu. Jadi itu level yang paling dalam. Tapi karena ini adalah hak prerogatifnya Allah, maka yang terdalam yang bisa kita bereskan adalah level spiritual. Nah, kita mau masuk ke situ. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas spiritual healing ini adalah langkah pertama, gerbang pertama, atau tahap pertama untuk mencapai pencerahan spiritual atau spiritual enlightenment. Saya geser dulu. Baik, jadi ada 5 tahap pencerahan spiritual. 5 tahap pencerahan spiritual. Oke, bentar ini tuh penutupnya. Baik, 5 tahap pencerahan spiritual.
Kalau Anda ingin mencapai spiritual enlightenment atau mendekatkan diri pada Allah, Anda perlu melalui 5 tahap. Ya terus terang, ini saya ambil dari berbagai macam sumber. Mungkin ada beberapa versi yang lain, tapi kalau menurut saya, paling tidak 5 ini harus dilalui ya Pak Ibu. Kalau Anda ingin mendapatkan pencerahan spiritual. Yang pertama adalah forgiveness. Anda harus mau memaafkan dan minta maaf. Ini tahap pertama disebut juga kalau dalam bahasa Inggrisnya purification, memurnikan jiwa. Anda lihat yang paling bawah itu. Dan itu kalau dalam ilmu tasawuf disebut dengan takholli, menghilangkan diri, menghilangkan segala hal yang negatif, emosi-emosi negatif, kelakuan-kelakuan negatif, pikiran-pikiran negatif dari diri kita. Ibaratnya gelas itu, gelas hati Anda ini, Anda tumpahkan dulu isinya, biar gelasnya kosong. Takholli, bersihkan diri dari akhlak-akhlak buruk. Purification, pemurnian jiwa. Nah, caranya dengan forgiveness. Itu langkah pertama. Itu yang akan kita bahas malam ini. Sebenarnya ada langkah berikutnya. Setelah Anda bersihkan diri Anda dari yang negatif-negatif, maka Anda isi gelas hati Anda dengan yang positif. Tahalli, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia. Tahalli, disebut dengan beautification, memperindah akhlak. Kindness. Dan setelah kindness, Anda gratefulness. Anda harus selalu bersyukur. Kindness itu akhlak pada manusia, gratefulness itu akhlak pada Allah, selalu bersyukur. Ya, ini bisa dibolak-balik sebenarnya. Tapi forgiveness, gratefulness juga boleh. Jadi setelah Anda bersihkan dari emosi-emosi negatif, akhlak-akhlak yang negatif, Anda perbaiki diri Anda dengan akhlak-akhlak mulia. Apa akhlak paling mulia? 2. 1, selalu bersyukur, gratefulness. Yang kedua, kindness, berbuat baik pada orang lain. Jadi bersyukur pada Tuhan dan terima kasih pada sesama manusia. Yang kedua, kindness, berbuat baik pada orang lain. Disebut dengan beautification. Tahalli. Lalu tahap ketiga disebut dengan tajalli. Tajalli itu artinya Anda mulai masuk ke zona ilahiyah. Anda mulai diizinkan untuk berdekatan dengan Sang Maha Kekasih. Tajalli. Anda mulai ada di zona ilahiyah, zonanya Allah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan unification, penyatuan, bukan penyatuan zat ya, tapi penyatuan rasa. Seakan-akan rasa Anda itu menyatu dengan seluruh perintahnya Allah. Jadi rasa Anda benar-benar selalu ada di dekat sama Allah. Bukan benar-benar menyatu dalam kondisi misalnya zatnya, bukan ya, tapi menyatu dalam arti rasanya. Jadi hati Anda selalu nempel sama Allah. Hati Anda selalu bersatu bersama Allah. Hati Anda. Nah itu ada 2 tahap, yaitu heartfulness dan lovefulness. Jadi 5 tahap ini kawan-kawan, kalau Anda ingin melakukan perjalanan cinta menuju Tuhan, Anda melalui 5 stasiun ini. Forgiveness, kindness, gratefulness, heartfulness, and lovefulness. Atau kalau disingkat dari 3 tahap, purification, memurnikan jiwa, beautification, memperindah akhlak, dan unification, menyatukan rasa. Kalau dalam bahasa tasawuf, bahasa Arab, takholi, tahalli, tajalli. Nah, 5 ini nggak kita bahas di sini sekarang. Kenapa? Ya karena bukan pada tempatnya. Yang kita bahas di sini sekarang adalah yang pertama, yang forgiveness ini. Yaitu gerbang pertama, langkah pertama menuju pencerahan jiwa. Nah, itu yang disebut dengan spiritual healing. Ya,
Nah, dari spiritual healing, purification, itu adalah tahap pertama untuk mencapai spiritual enlightenment. Nah, jadi Bapak Ibu, materi kita hari ini itu adalah langkah pertama menuju spiritual enlightenment. Spiritual healing dulu sebelum Anda mencapai spiritual enlightenment. Dan sebenarnya spiritual healing, forgiveness, itu ada 12 komponen. Ya, ini tabelnya. Dan kita hari ini, malam ini, masih cuman di komponen yang pertama, yang nomor 1 ini. Jadi ada 12 dimensi forgiveness. Anda harus minta maaf dan memaafkan. Pada siapa? Pada 3 pihak. Pada Allah, pada Tuhan, pada orang lain, dan pada diri sendiri. Kita lihat tabelnya ini, kawan-kawan. Forgiveness itu terdiri dari minta maaf dan memaafkan. Pada siapa? Pada Tuhan, pada orang lain, dan pada diri sendiri. Dan masing-masing ini ada 2 level. Level basic, level advance. Total ada 12 dimensi forgiveness. Nah, yang kita bahas malam ini adalah yang nomor 1. Yang nomor 1 saja. Ya. Jelas, forgiveness-nya sendiri itu adalah langkah pertama, gerbang pertama menuju spiritual enlightenment. Di forgiveness itu ada 12 komponen. Nah, komponen yang pertama itu yang kita bahas hari ini. Kenapa sih Pak nggak dibahas semuanya? Ya, saya pengennya begitu, tapi kan nggak cukup waktunya. Nah, terus kapan Pak saya bisa belajar ini? Nanti. Kalau Anda habis ikut ini, Anda ikut yang level kedua, namanya Total Solution. Dan setelah Total Solution, Anda masuk ke Ultimate Safe. Nah, baru kita belajar ini. Karena ini agak dalam. Ini pernah saya lakukan sekali. Namanya Psikologi Cinta Ilahi. Itu saya lakukan kemarin waktu Ramadan 10 hari terakhir. 70 orang pesertanya waktu itu. Nah, itu untuk spiritual enlightenment. Sebelumnya saya namakan Ultimate Safe. Tapi Ultimate Safe belum lengkap, cuma masih 3 langkah, 3 komponen ini. Sementara kalau cinta ilahi, psikologi cinta ilahi ada 5. 5 yang lengkap ini nanti kita sebut aja Ultimate Safe. Jadi Ultimate Safe itu training tersendiri nanti Bapak Ibu di level yang ketiga. Level pertamanya ini sekarang Safe level basic, ini healing, spiritual healing. Level keduanya Safe Total Solution yang 2 hari penuh, pagi sampai malam. Nah, baru setelah itu Anda bisa ikut yang Ultimate Safe, yang ngomong tentang masalah spiritual enlightenment. Kenapa? Karena dari awal kita udah di sini ya Bapak Ibu. Loh, ini puncaknya, masa disampaikan di awal kan. Beberapa orang merasa belum connect ya, karena belum latihan. Jadi saya pernah ngasih ini pada orang yang mungkin belum saatnya, ya akhirnya bingung. Akhirnya terlalu berat buat dia, terlalu tinggi buat dia. Jadi makanya kita bertahap. Ada sabuk kuning, sabuk coklat, sabuk hitam gitu ya. Sabuk hitamnya itu ini, Bapak Ibu. Jadi jangan langsung mesti nanti kesleo semua ya. Nah, tapi yang kita sampaikan sekarang itu yang gerbang pertama dan 1 dimensi. Jadi gerbang pertama itu ada 12 dimensi, kita ambil 1 dimensi saja. Ini yang malam ini mau kita bahas. Baik. Bagaimana Pak langkah pertama untuk spiritual healing? Jadi spiritual healing kawan-kawan itu ada 2 langkah. Langkah pertama nanti saya minta Anda benar-benar dipraktekkan kawan-kawan malam ini. Anda tuliskan minimal 50 kesalahan dan dosa yang perlu Anda mintakan maaf pada Allah dan yang perlu ditobati. Nah, nanti langkah kedua, kalau Anda tulis semuanya 50 itu, baru kita lakukan save untuk tiap yang Anda tulis tadi, satu-satu dicicil senyamannya. Saya ulang lagi, 2 tahap dalam spiritual healing. Yang pertama ditulis semua kesalahan atau dosa yang kita rasa perlu kita mintakan maaf sama Allah. Bahkan kalau yang berat kita mintakan, kita bertobat sama Allah.
Lalu setelah ditulis 50 itu, Anda lakukan save untuk masing-masing itu satu persatu, dicicil senyamannya. Sehari 1 boleh, sehari 5 boleh, senyamannya. Bagi alumni mungkin Anda mengira bahwa ini seperti 3B. Bukan. Karena nanti kalimat setup-nya beda dengan 3B. Nah, Bapak Ibu ya. Mungkin nulis 50 emosi negatif. Kalau 3B kan 50 emosi negatif, emosi apapun. Marah, sedih, takut, khawatir, malu, kecewa. Ditulis semuanya. Lalu setup, tune in, tapping-nya standar. Kalau yang ini beda. 50 itu hanya berkaitan dengan kesalahan dan dosa kita saja. Tidak ngomong marah, sedih, khawatir, tidak kita bahas semua. Cuman satu, rasa bersalah, rasa berdosa. Dari 50 itu cuman satu topik. Cuman berkaitan dengan kesalahan dan dosa kita yang kita merasa perlu kita mintakan maaf sama Allah. Dan kalau yang berat, kita mintakan tobat sama Allah. Dan lalu kita tapping satu persatu. Dan tappingnya, kalimat setup-nya spesifik. Nggak seperti yang 3B. Nanti saya akan sampaikan. Kalimat setup-nya beda. Oke? Kita mulai detailkan, kawan-kawan. Nah, ini sebelum saya detailkan, Anda perlu tahu dulu, kalau tadi disebut dosa dan kesalahan yang perlu Anda mintakan maaf dan yang perlu ditobati. Bedanya apa minta maaf atau istighfar dengan bertobat? Apa bedanya istighfar dan bertobat? Minta maaf sama Allah istighfar dan tobat itu bedanya apa? Nah, ini ada saya ambil dari literatur agama, Mbak Ibu, bahwa istighfar sama tobat itu mirip tapi beda. Apa perbedaannya? Saya nanti akan tuliskan dua-duanya, Mbak Ibu ya. Istighfar ya tobat. Istighfar itu biasanya kesalahannya lebih kecil. Dan ada kemungkinan Anda masih mengulangi lagi. Jadi Anda sekarang istighfar untuk misalnya sempat ghibah, sempat gosipin orang. Nanti kadang-kadang itu 2 hari lagi gosipin lagi. Saya nggak ngomong itu dosa kecil lah, Bu, tapi kecenderungannya besar kita mengulangi kesalahan yang sama itu. Kalau tobat itu benar-benar Anda bertekad menghentikan perbuatan dosa itu. Kalau istighfar sekedar ya Allah ampunilah saya karena saya sering riba misalnya itu. Tapi tidak ada sebuah tekad untuk berhenti. Anda merasa bersalah, tapi Anda cenderung mengulanginya lagi. Itu perlu diistighfari. Nah, kalau tobat, Anda bertekad benar-benar menghentikan perbuatan dosa itu. Karena biasanya ini kesalahan yang lebih berat. Misalnya dosa besar, berzina misalnya. Atau korupsi misalnya. Itu harus ditobatin. Karena korupsi itu kan maling sebenarnya. Maling itu hukumannya potong tangan sebenarnya. Tapi di Indonesia ini kan jadi sebuah kebiasaan bagi para pejabat. So, harusnya ditobati itu, nggak sekali istighfar. Berikutnya, Mbak Ibu, kalau istighfar itu bisa untuk Anda sendiri dan orang lain. Jadi, Anda mintakan maaf Allah untuk diri Anda sendiri dan untuk orang tua Anda bahkan. Bahkan sudah meninggal orangnya. Bisa untuk orang yang sudah meninggal sekalipun. Jadi Anda bisa mewakili orang lain untuk memintakan ampun pada Allah untuk dia. Dan boleh. Kalau tobat nggak bisa. Kalau tobat itu harus orangnya sendiri yang melakukan. Nanti Anda nggak bisa, ya Allah, saya bertobat mewakili anak saya. Nggak bisa. Harus anaknya sendiri yang bertobat. Harus dia sendiri yang bertekad untuk berhenti dari kesalahannya. Kalau orang tuanya, istighfar untuk anaknya boleh. Tapi kalau tobat untuk anaknya nggak bisa. Karena harus orangnya sendiri. Dan kalau istighfar itu bisa untuk orang yang sudah meninggal sekalipun. Tapi kalau tobat itu hanya sebatas sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Jadi Allah masih menerima tobat kita asal nyawa belum lewat kerongkongan. Maksudnya gimana Pak lewat kerongkongan? Maksudnya udah mati gitu? Enggak, hampir mati.
Kalau udah mati kan kita nggak bisa tobat memang benar-benar. Tapi hampir mati pun nggak diterima tobatnya. Artinya udah di kerongkongan sini. Kalau masih di kerongkongan masih boleh. Misalnya Fir'aun itu apa ibu bertobat ketika udah tenggelam. Lalu udah tenggelam, udah megap nyawa dari sini, baru dia saya beriman dengan Tuhannya Musa, Kasep. Itu kan namanya iman karena kepepet. Kalau Anda misalnya 3 hari misalnya menjelang meninggal, artinya masih sakit keras tapi belum sampai sakratul maut, tobat insya Allah masih diterima sama Allah. Jadi segeralah bertobat, jangan nunggu sampai nyawa sampai di kerongkongan. Kemudian istighfar itu untuk kesalahan yang sudah lewat. Anda sudah salah di masa lalu, itu Anda istighfar. Nah, tobat itu untuk mencegah kesalahan di masa depan. Tobat itu saya bertekad tidak lagi melakukan itu di masa depan. Itu namanya tobat. Ya Allah, ampunkanlah atas dosa-dosa saya di masa lalu. Dan saya bertekad, ya Allah, untuk berhenti melakukan ini. Di masa depan saya nggak akan melakukannya lagi. Nah, itu namanya tobat. Yang masa lalu Anda istighfari, yang akan datang dicegah, nggak terjadi lagi dengan tobat. Terakhir, istighfar itu menetralisir dampak buruk dari dosa dan kesalahan. Karena setiap dosa kesalahan, Bapak Ibu, itu punya dampak buruknya. Dalam bahasa teman sebelah itu namanya karma. Tuh, Pak, di Islam itu nggak ada karma, Pak. Itu cuma ajaran Hindu. Kata siapa? Semua ajaran agama mengajarkan karma. Istilahnya aja beda. Mungkin di Hindu disebut dengan karma. Tapi karma udah menjadi bahasa universal. Di Islam, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baikmu akan ketemu balasannya. Sekecil apapun perbuatan jahatmu akan dibalas juga sama Allah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan yang layak bagi sebuah kebaikan kecuali kebaikan juga. Jadi ada bu karma, mungkin istilahnya itu bukan karma karena bukan bahasa Sanskerta, bahasa Arab ya. So, Bapak Ibu, bahkan kalau dampak dari perbuatan dosa atau perbuatan baik, Bapak Ibu, itu bisa diwarisi anak kita loh, anak cucu kita, hati-hati. Jadi dosanya nggak kita wariskan, kita tidak mewarisi dosa orang tua kita, tapi dampak dari dosa itu bisa anaknya yang nanggung. Orang tuanya punya utang banyak, lalu meninggal, anaknya ikut nanggung utang. Benar nggak sih? Dulu di Jerman ada banyak bayi-bayi lahir cacat mental. Ternyata gara-gara banyak ibu-ibu hamil waktu itu tahun 80-an sedang populer minum obat penenang karena banyak depresi dicampur sama alkohol. Yang berdosa siapa? Orang tuanya. Anaknya berdosa? Enggak. Tapi dampaknya anaknya ikut cacat mental. Yang nanggung anaknya, Bu. Bagaimana juga kebaikan Bapak Ibu yang kita lakukan kadang-kadang nggak dibalas sama Allah saat kita hidup. Tapi nanti anak cucu kita yang mendapatkan berkahnya. Anak cucu kita yang biasanya akan dapat dampak positifnya. Makanya banyak orang-orang besar melahirkan anak cucu yang juga orang besar, Bapak Ibu. Ya karena nular. Sebagaimana juga ada orang jahat seringkali menularkan kejahatan itu pada anak-anaknya. Nah, untuk menetralisir dampak buruk dari perbuatan kita, baik untuk kita sendiri maupun untuk anak-anak kita perlu pakai istighfar. Itu pakai istighfar. Dan untuk menetralisir kecenderungan kesalahan terulang lagi, itu pakai namanya tobat. Jadi untuk menghilangkan dampak negatifnya, kita pakai istighfar. Untuk mencegah supaya nggak terjadi lagi dosa itu, kita pakai tobat. Jelas ya? Jadi ini gandengan, jadi biasanya digandengkan, tapi dua hal yang berbeda. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara melakukannya. Nah Anda baca ini. Nanti slide ini akan saya bagi pada Anda berupa handout supaya Anda bisa baca lagi. Langkah pertamanya apa untuk malam ini?
Ini paling nggak bisa malam-malam memang. Kalau bisa ada bangun malam, Anda lakukan ini apa? Bapak Ibu Anda bikin tabel seperti itu. Yaitu menuliskan minimal 50 kesalahan dan dosa yang perlu kita mintakan maaf pada Allah dan yang perlu ditobati. Jadi ada dua bagian, ada dua kelompok. Kesalahan yang perlu kita mintakan maaf, yang diistighfari, kelompok pertama. Kelompok kedua, kesalahan yang saya bertekad untuk tobat, berhenti, tidak lagi melakukan itu. Dan Anda lihat titik-titiknya berbeda ya. Yang kesalahan istighfar agak lebih banyak dibanding yang tobat. Karena memang biasanya yang perlu diistighfari itu dosa-dosa kecil. Ya dosa besar juga ada juga. Tapi dosa besar plus dosa kecil. Gitu. Makanya lebih banyak. Sementara kalau yang ditobati biasanya dosa-dosa yang kedominan dosa besar atau dosa-dosa yang Anda merasa sangat bersalah sekali. Dan itu perlu ditobati untuk berhenti. Saya cuma kasih 4 jalur ya. Harusnya Anda tuliskan sampai 25 jalur. Kenapa? Sampai 50. 50 total. Jadi 50 total. Total antara yang diistighfari dan yang ditobati. Jadi di total minimal 50. Pak, saya nggak punya 50, Pak. Masa sih? Kok pede Anda merasa bahwa Anda nggak punya 50 kesalahan di hadapan Allah? Masa Bapak Ibu Anda merasa nggak punya dosa minimal 50? Kayaknya 500 pun lebih ya Pak Ibu. Kita loh, nggak hanya Anda, saya pun juga termasuk. Bahkan Nabi pun itu istighfar dan bertobat sehari 70 kali. Dalam hadis Muslim 100 kali sebutkan beliau. Lah Nabi loh, Nabi yang maksum, yang nggak punya dosa. Tetap beliau istighfar dan bertobat 70 kali. Nah kalau model kita merasa nggak punya kesalahan di hadapan, kok saya cuma 5 Pak. Karena cuma punya 5 kesalahan, hebat Anda. Sudah jadi waliullah mungkin. Bapak Ibu 50 kesalahan dan dosa itu pasti lebih. Tapi nggak apa, minimal 50 aja. Pak, kenapa sih Pak kok 50? Yang tanya kenapa 50, saya kasih dia udah 100 kalau buat Anda. Nggak pakai ditawar. Nggak ada apa-apa Bu, ya 50 minimal aja. Ya, setengah lah gitu loh. Nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Sebenarnya saya ingin ngomong 1000, tapi yang kebanyakan buat Anda nanti. 50 aja dulu. Karena saya yakin 1000 pun ada dosa kita ini ada. Oke, Bapak Ibu, kayak gini ya tabelnya ya. Jadi nggak dalam bentuk tabel pun boleh. Anda nggak usah bentuk tabel, Anda cari kertas. Satu kelompok dosa-dosa kesalahan saya yang saya perlu meminta maaf dan beristighfar pada Allah. Ya Allah, saya memohon maaf dan istighfar untuk kesalahan saya yang ini. Tuliskan. Ya Allah, saya mohon maaf dan beristighfar padamu atas dosa dan kesalahan saya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus. Plus ya Allah, mulai sekarang saya bertobat padamu, berhenti melakukan kesalahan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Apa aja. Nah, total dua-duanya 50 minimal. Jelas ya? Oh, jelas ya? Oke. Nah, sekarang kalau sudah dilakukan, ini kalimat setupnya. Jadi makanya Bapak Ibu sangat beda dengan 3P ini, karena kalimat setupnya pun beda. Anda perhatikan kalimat setupnya, Bapak Ibu. Nanti kasihkan ini kopiannya, slide ini. Anda tinggal baca lagi nanti. Kalimat setupnya seperti ini. Setelah ditulis semuanya, proses menulisnya itu saja, Bapak Ibu, itu sudah separuh perjalanan Anda. Anda sudah mau mengakui bahwa Anda salah ini, Anda dosa ini. Insya Allah sudah senang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang mau bertobat. Innallaha yuhibbul tawwabin wal mutatahhirin, dan orang-orang yang mau mensucikan diri.
dari kesalahan-kesalahan. Nah, ini nulisnya aja, Anda mau mengakui bahwa itu kesalahan Anda, Bapak Ibu, itu sudah separuh perjalanan. Nah, sekarang supaya tuntas, Anda tobati, Anda minta maaf itu satu persatu. Dengan kalimat setup seperti ini, ya Allah, untuk kesalahan dosa yang hamba lakukan ini, hamba mohon maaf padamu. Anda mohon maafmu dan ampunanmu. Hamba ikhlas ridho menerima segala konsekuensinya. Setiap kesalahan, setiap dosa itu ada konsekuensinya. Jadi kalau nanti hidup kita jadi agak ruwet gara-gara itu, ya sudah diterima saja dulu. Waktu itu kesalahan kita sendiri. Tapi kalau kita istighfari, seringkali Bu, konsekuensinya itu dihapuskan. Mestinya kena musibah nggak jadi. Kenapa? Gara-gara istighfar. Tapi kalau nggak mau istighfar, ya sudah. Berdasarkan hukum karma, hukum sebab akibat, ya Anda wajib dapat akibatnya. Karena itu perlu sekali diistighfar. Dan perlu sekali ikhlas ridho menerima dampak dari dosa kita sendiri. Jangan komplain dengan kerjaan kita sendiri kok itu. Hamba ikhlas ridho menerima segala konsekuensinya. Dan hamba pasrahkan diri hamba padamu, ya Allah. Berpasrah diri, ya Allah. Lalu tolonglah hamba, ya Allah, untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, ini tobat. Yang sebelum tadi itu istighfar. Nah, yang ini tobat. Tolonglah hamba, ya Allah, untuk tidak mengulanginya lagi, untuk bertobat dan kembali padamu. Hamba mohon rahmatmu, kasih sayangmu, dan keridhoanmu. Ya Bapak Ibu, itu kalimat setupnya. Jadi ketika Anda mau melakukan ini, Anda berdoa dulu. Lupa kenapa sih Pak? Kalau kita nggak langsung berdoa saja, Nabi juga nggak pernah ngajari ini. Bapak ini bid'ah ini. Ya Bapak Ibu, kalau Anda Anda merasa ini bid'ah, ya udah jangan dilakukan. Saya nggak mau berdebat, nanti jadi panjang. Tapi ini memang tidak untuk menggantikan doa-doa Anda yang istighfar, yang langsung berdoa. Silakan. Ini kita lakukan dalam usaha untuk lebih detail, lebih memperinci dengan langkah-langkah lebih sistematis supaya tobat dan istighfar kita itu lebih powerful dan tidak meninggalkan bekas yang nggak hilang-hilang. Karena seringkali orang itu habis udah istighfar, udah berdoa, udah bertobat, tapi entah bagaimana rasa bersalahnya tetap nggak hilang-hilang. Tetap aja ada semacam residu di hatinya yang membuat itu nggak tuntas-tuntas. Saya pernah ketemu orang kayak gitu sampai 11 tahun hidupnya ruwet ya gara-gara dia udah istighfar, udah tobat berkali, tapi entah bagaimana residunya itu nggak hilang-hilang. Jadi ya Bapak Ibu silahkan kalau Anda mau seperti biasanya, dan itu bagus ya, memang seperti itu. Anda sujud, kalau saya sukanya sambil sujud. Sujud terakhir itu kita istighfar dan berdoa dan minta maaf. Itu tidak untuk menggantikan itu ya, tetap dilakukan yang itu. Nah ini tambahan variasi aja, dan bukan bentuk ibadah, ini bukan ibadah makhluk, ini terapi spiritual gitu, terapi spiritual healing untuk membersihkan diri dari sampah-sampah spiritual. Bagaimana caranya? Tuliskan semua yang pernah Anda rasakan, Anda merasa berdosa, Anda merasa bersalah. 50 kasus. Setelah itu Anda set up seperti ini, ya Allah, untuk kesalahan dan dosa yang hamba lakukan ini, Anda sebut yang Anda lakukan itu apa? Hamba mohon maafmu dan ampunanmu. Minta maaf, istighfar. Hamba ikhlas ridho menerima segala konsekuensinya, dan hamba pasrahkan diri hamba padamu. Jadi konsekuensi dosa itu kalau ada konsekuensinya, ya kita ridho, kita ikhlas, kalau kesalahan kita sendiri. Nah, yang ketiga ini lebih penting lagi Bu, tobat. Tekad berhenti. Tolonglah hamba ya Allah. Nah, tidak ada, kita nggak akan bisa bertobat Bu, kecuali ditolong sama Allah. Dapat inspirasi mau bertobat itu pun
karunia dari Allah. Karena itu butuh pertolongan Allah untuk benar-benar bisa bertobat. Tolonglah hamba ya Allah untuk tidak mengulanginya lagi, untuk bertobat dan kembali padamu. Itu namanya hijrah. Dan hamba mohon rahmatmu, kasih sayangmu, keriduanmu. Jadi spesifik Bu, setiap dosa itu Anda lakukan kita seperti ini, satu persatu. Lalu tune-innya, bayangkan saat Anda melakukan dosa itu, rasakan rasa bersalah Anda, rasakan penyesalan Anda, tapi juga rasakan besarnya ampunan Allah dan rahmat kasih sayangnya Allah. Jadi ada dua rasa nih. Yang pertama rasakan, ya Allah, rasa berdosanya dirasakan benar. Mestinya kalau Anda tulis Anda nangis ini apa ya? Anda rasakan benar rasa bersalahnya, rasa berdosanya dirasakan benar, rasakan penyesalannya sebesar-besarnya, tapi harus digandeng dengan rasakan juga besarnya ampunan Allah dan rahmat kasih sayangnya Allah. Kenapa? Bahaya kalau Anda hanya membayangkan dosa Anda saja tanpa membayangkan ampunannya Allah. Kenapa? Nanti jadi putus asa dari rahmatnya Allah. Dan itu jauh lebih besar dosanya dibanding apapun dosa Anda. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Wala tayasu mir rohillah. Dan kamu jangan jadi tayasu. Saya di Quran itu dikatakan wala tayasu mir rohillah kabir rahmatillah. Itu pesannya Nabi Yakub pada anak-anaknya. Janganlah kamu berputus asa dari pertolongannya Allah. Innahu la yayasu mir rohillah illal qaumul kafirin. Orang-orang berputus asa dari rahmatnya Allah itu hanyalah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang-orang kafir. Jadi putus asa itu apa itu dalam bahasa Arab namanya tayasu. Keteran anjing. Ala tayasu mir rohillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah dan pertolongannya Allah. Innahu la yayasu mir rohillah illal qaumul kafirin. Sesungguhnya mereka yang berputus asa dari rahmatnya Allah itu hanyalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kafir. Ya Bapak Ibu, kalau Anda hanya memikirkan rahmatnya Allah, tidak menyesali dosa, itu namanya kebanyakan rojak. Akhirnya sembrono, akhirnya sembarangan, mentang-mentang Allah Maha Pengampun, kita lakukan dosa sebanyak mungkin, setelah itu tobat. Tapi saya itu diulang lagi, tobat, kumat lah, itu juga ya baik Bapak Ibu. Walaupun Allah nggak akan bosan menerima tobat Anda sampai Anda sendiri bosan untuk bertobat. Oke. Ada cerita yang sudah saya sampaikan apa kemarin ya. Jadi ada seorang adik kakaknya ini ahli ibadah, adiknya ini ahli maksiat. Nah, kakaknya ini nggak suka sama kelakuan adiknya, udah dinasehati, belum bisa didoakan, belum bisa. Sampai saking keselnya dia sama adiknya, dia bersumpah, nyumpahin adiknya, Allah tidak akan memaafkan kamu. Dosamu udah sangat keterlaluan, kamu udah kasih tahu malah ngelawan, malah sumbar. Saya yakin Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu langsung Allah tersinggung Bapak Ibu. Allah tersinggung dan menyampaikan pada nabinya pada waktu itu. Ini umatnya Nabi pada zaman Bani Israil. Allah menyampaikan Nabi pada Bani Israil itu bilang, katakan ke kakaknya itu, yang ahli ibadah itu, emang dia siapa? Emang siapa kok mau mewakili aku ngomong bahwa aku tidak akan mengampuni dosa hamba-Ku? Bilang ke dia bahwa mulai hari ini aku hapuskan semua amal kebaikannya. Bilang sama adiknya mulai hari ini aku ampuni semua dosa-dosanya. Dan di hari ini 0000.
Jadi Ibu jangan sembrono. Tadi ada ayat Quran yang saya baca surat Az-Zumar di awal doa kita tadi itu doa favorit saya, ayat favorit saya. Ada sering saya baca ketika saya sholat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang udah sangat keterlaluan dalam berbuat dosa. Udah ugal-ugalan dalam bermaksiat. Udah awur-awuran kelakuannya. Katakan pada mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu sekalian, never, ever, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Tuhan sanggup memaafkan semua dosamu, semua kesalahanmu. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Dia yang Maha Ghafur, Maha mengampuni, Ar-Rahim, Maha menyayang. Ini ayat yang benar-benar melegakan hati saya, Pak. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, seberapa besar pun dosanya. Cuman orang-orang yang tidak peduli sama dosanya, meremehkan dosanya karena merasa bahwa rahmat Allah besar, cenderung sembrono, akhirnya sembarangan. Sebaliknya, orang-orang yang ketakutan sama dosanya, tapi nggak berpikir sama rahmatnya Allah, jadi putus asa nanti. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Yang baik bagaimana? Dua-duanya. Makanya di tune in itu Anda dua-duanya Anda rasakan. Anda bayangkan dosanya, saya ini ya Allah benar-benar keterlaluan. Rasakan penyesalannya, rasakan rasa malunya, rasa bersalahnya, tapi juga rasakan bahwa rahmatnya Allah, ampunannya Allah lebih besar dari semua dosa saya. Supaya apa? Supaya imbang antara khauf war roja, antara takut, rasa bersalah, dan roja, dan pengharapan. Jelas ya? Setelah itu di tapping versi lengkap. Sambil ya Allah. Terus ketika tapping ini apa Pak? Apa yang diucapkan? Ya Allah, saya mohon ampunanmu, saya mohon pertolonganmu untuk bertobat. Ya Allah, saya mohon ampunanmu, saya mohon pertolonganmu untuk berhenti melakukan ini, untuk bertobat dari ini. Ya Allah, saya mohon ampunanmu, saya mohon pertolonganmu untuk bertobat berhenti dari sini. Ada tambah dengan saya mohon kasih sayangmu, rahmatmu, ya Allah. Silahkan. Jelas ya? Ya Allah, saya mohon ampunanmu, tolonglah saya untuk bertobat, dan saya berharap rahmat dan cintamu, ya Allah. Ya Allah, saya mohon ampunanmu, saya tolonglah hamba untuk bertobat padamu, ya Allah. Dan saya mohon rahmat dan kasih sayangmu. Tiga boleh. Mohon ampunan, mohon pertolongan untuk bertobat, dan mohon rahmat dan cintanya Allah. Jelas ya? Satu persatu. Senyamannya, sehari satu boleh. Sehari satu dosa boleh. Dua kesalahan boleh. Mau 5 juga boleh. Senyamannya. Dibikin enak aja, yang penting 50 tadi itu bereskan. Oke, Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan kah? Saya lihat dulu. Oke, gambar soal jelas. Waalaikumsalam. Masya Allah, ilmu baru semua. Semoga Allah berikan pemahaman pada saya teman-teman semua. Pak Fathauli ya. Alhamdulillah. Oke. Mbak Sofia, Assalamualaikum Mbak Faiz, boleh tanya ya, untuk proses tobat apakah juga harus diiringi dengan kebaikan yang lain sejenis dengan dosa duluan kebaikan saja? Boleh. Jadi innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan itu akan menghapus, mengkompensasikan sebuah dosa. Jadi boleh Mbak Sofi, dan itu kan dilakukan di luar tapping. Jadi di luar Anda lakukan ini, setelah selesai ini Anda lakukan kebaikan. Dan kebaikan yang paling cepat untuk menghapus dosa itu adalah sedekah silaturahim. Nah, lucu ya. Salahnya sama Allah, menebusnya itu dengan sedekah, dengan silaturahmi.
selain bertobat juga. Jadi sama Allah lakukan ini, bertobat dan beristighfar. Selain itu, Anda juga banyakin sedekah sama silaturahmi itu untuk menghapus dosa. Atau kebaikan-kebaikan yang lain juga boleh. Pak, bisa diulang kalimat tappingnya. 3, Pak, tappingnya. Ya Allah, saya mohon ampunanmu. Saya mohon pertolonganmu untuk bertobat. Dan saya mohon rahmat dan kasih sayangmu. Nanti saya saya kasih revisinya deh, biar Anda bisa baca lagi ketika tapping versi lengkap ya. Bentar, saya tulis dulu biar saya nggak lupa. Revisi kalimat tappingnya. Ampunan, tobat. Terus apa tadi? Ada juga yang mau saya revisi. Oh ya. Silakan ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Sambil saya tulis revisinya dulu supaya nanti handout yang saya berikan pada Anda lebih bagus. Oke. Tappingnya berapa putaran, Pak? Tappingnya 1 putaran lengkap, Bu. Ukurannya membuat Anda cukup lega. Kalau 1 putaran membuat Anda masih belum cukup lega, Anda ulang lagi boleh. Itu ya, Bu Emalia. Jadi minimal 1 putaran lengkap. 1 putaran versi lengkap. Lalu Anda cek, tarik nafas panjang, Anda cek, Alhamdulillah, Anda sudah cukup lega belum? Sudah cukup rilis belum? Kalau belum, diulang lagi boleh. Maksimal 3 putaran. Kalau udah 3 masih kayaknya belum selesai, nggak apa-apa. Dilewati, ganti masalah yang lain. Ganti rasa bersalah, dosa yang lain. Gitu ya, Bu Emalia. Kalimat tapping untuk istighfar tobat, skemanya SKMA ya Pak Faiz. SKMA itu apa, Bu? Kalimat tapping untuk istighfar dan tobat, skema ya Pak Faiz. Oh sama ya Pak Faiz. Iya Bu, udah all in ini. Jadi sebenarnya istighfar sama tobat itu digandeng. Jadi satu. Ya Allah, saya mohon maaf padamu. Kalau Anda gini. Kadang-kadang kita ini belum siap tobat, belum siap berhenti dari itu. Walaupun ini nggak baik sih sebenarnya ya. Tapi namanya juga manusia, kadang-kadang masih mengulangi lagi. Kalau Anda belum siap untuk bertekad berhenti dari itu, ya berarti kalimat tobatnya dipending dulu. Ya Allah, saya mohon ampunanmu atas kesalahan saya ini, dan saya mohon rahmat dan kasih sayangmu. Itu aja. Tapi Anda udah siap untuk bertekad berhenti dari itu, tambahin dengan ya Allah, saya mohon ampunanmu dan saya mohon pertolongan untuk bertobat dan saya mohon rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Itu ya Bu Retno. Bu Siti, bagaimana jika sudah mengingatkan tapi si pelaku dosa terus melakukan dosa, akhirnya saya biarkan dan terserah hanya mendoakannya. Nah Bu, ini dilakukan untuk diri sendiri, tidak untuk menghakimi orang lain. Ya. Tapi kalau Anda menterapi orang lain, boleh. Kalau dia mau, Anda bikin ini. Saya nggak sebut orangnya deh. Ya, Bu Farida kemarin mempraktekkan ini untuk seseorang. Yang saya berikan ini ke beliau untuk lakukan ini. Cuman nulis doang. Harusnya sampai ke sini, tapi karena belum dapat materi ini, ya mungkin cuma nulis doang. Tapi hanya nulis doang aja, orangnya udah sangat lega. Jadi orangnya datang gara-gara sakit jantung, sakit ginjal, gagal ginjal, harus cuci darah. Udah gitu utang banyak di rentenir, udah gitu mau diceraikan sama suami, tumpuk masalahnya. Saya bilang lakukan ini Bu, terapinya ini itu kalau udah tumpuk itu biasanya masalahnya di level spiritual, bukan level fisik sekedar sakit jantung.
Kalau masalahnya udah komplikasinya itu ya ada masalah fisik, masalah hubungan, masalah emosi. Itu biasanya akarnya di spiritual. Jadi Ibu jangan ditempel dulu untuk ginjal dan jantungnya. Minta dia menuliskan ini dulu. Wah, keluar semua tuh. Ternyata yang berat. Kesalahan spiritualnya berat, termasuk dosa besar. Akhirnya begitu dia lakukan, belum ditempel juga, ini dengan Florida udah mulai gaul. Apalagi kalau mau melakukan proses ini, saya yakin akan terurai di masalahnya, insya Allah. Itu ya, Bu. Ya memang Bu Siti ya harus sabar, Bu. Ya harus sabar. Akhirnya saya biarkan dan terserah hanya mendoakannya. Bukan terserah, Bu. Ya bukan biarkan juga. Artinya Ibu cukup sabar untuk berproses. Karena nggak semua orang itu diizin sekarang langsung insaf sekarang. Kalau gitu kan enak. Nabi itu nungguin umatnya sampai 23 tahun, ya nggak semua mau iman. Yang memilih untuk kafir masih banyak, tapi yang disabari terus. Beliau malah bilang kalaupun bukan mereka yang mudah-mudahan anaknya, kalau anaknya nggak mau juga mudah-mudahan cucunya. Jadi jangan putus asa, Bu. Karena kalau dari sini Ibu, saya merasa feeling saya Ibu kok merasa kayak wis karep-karepmu lah, terserah kamu lah. Jadi kayak Nabi Yunus ini. Melarikan diri dari umatnya, merasa umatnya nggak mau terus, ya udah sekarang kamu ya ada azab, terserah kamu. Belum ada perintah untuk pergi, udah pergi duluan Nabi Yunus. Akhirnya apa? Dihukum sama Allah, masuk dalam perut ikan. Sampai akhirnya beliau bertobat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baru dikembalikan ke umatnya, dan begitu beliau kembali, umatnya malah insaf. Karena takut turun azab ya. Jadi Bu, jangan ngambek gitu loh. Kita bukan membiarkan, ya kita ya diterima dulu. Memang dia belum insaf. Gimana orang kan kecepatannya beda-beda, hidayah cuma dari Allah. Tapi kita nggak boleh mutung, nggak boleh ngambek. Nanti kayak Nabi Yunus nanti. Kita nanti yang ditelan politika sama Allah nanti. Tetap aja lakukan dengan penuh loving kindness terus saja. Masa sih dia nggak bakal tersentuh hatinya kalau kita cukup sabar melakukan itu. Pak, kalimatnya bisa buat semua agama. Nah ini Pak Denny silakan disesuaikan ya Pak dengan agamanya masing-masing. Karena saya tahunya agama Islam, nanti kalau Kristen yang lain-lain silakan disesuaikan. Gimana tradisinya di sana bagaimana, silakan. Saya nggak bisa ngajari karena nggak ikut, nggak tahu bagaimana situasi kebatinannya. Tapi intinya kan tobat, mohon ampun, dan mohon kasih sayangnya Tuhan. Gitu ya Pak Denny. Silakan disesuaikan. Hadina, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah tanda yang bisa dievaluasi jika belum dilakukan dengan baik? Tanda yang bisa dievaluasi jika belum dilakukan dengan baik, ya tandanya Anda melakukan itu dengan hambar. Anda ketika setting itu nggak connect hatinya. Artinya ngomong istighfar, ngomong bertobat, tapi sebenarnya nggak sungguh-sungguh, nggak dengan sepenuh hati. Tandanya itu Bu. Biasanya tandanya itu berhasil, Ibu nangis. Ibu benar-benar tulus. Kalau 3P itu nggak harus nangis. Nggak nangis pun nggak apa-apa. Saya jarang nangis kalau 3P. Ya karena bagi saya, ya emosi negatif, ya tinggal dihilangkan aja, nggak masalah. Walaupun nggak nangis pun ya biasanya lebih bagus. Tapi kalau ini ya Bu, tanda-tandanya Anda tulus dalam tobat, dalam istighfar, itu biasanya Anda akan melakukannya dengan sepenuh hati Anda. Bisa nangis. Jadi itu Bu ya, tanda-tandanya begitu. Oke, Pak Haji, untuk luka pengasuhan adalah dosa kita juga ke Allah. Itu bisa juga kita masukkan ke dosa kita ya Pak. Maksudnya Bapak yang diasuh atau Bapak yang mengasuh? Jadi kalau kita yang mengasuh anak-anak kita dengan kita merasa salah cara mengasuhnya, ya itu dosa kita juga. Ya itu juga boleh Anda mintakan maaf. Tapi kalau Anda yang diasuh, Anda masih kecil, Anda belum punya dosa, orang tua Anda melakukan Anda dengan tidak baik, ya berarti yang perlu melakukan ini orang tua Anda, bukan Anda. Ada teknik lain nanti kita melakukan ini wakili orang lain, nanti nggak di sini, nanti di Ultimate Chef.
Di sini level basic dulu aja, yang ini dulu. Nah, kita yang mengasuh, iya, Pak. Kalau kita yang mengasuh, kita yang bertobat, Pak. Kita yang minta maaf. Dan kalau bisa nggak hanya ke Allah, tapi juga kita minta maaf ke orangnya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Oh, ini tinggal dipraktekkan kok. Saya nggak ingin nambahi lagi yang lain, karena ini udah sangat powerful, sangat penting kalau Anda mau melakukan. Baik, saya lanjut Bapak Ibu ya. Oke, nanti ini saya copy, saya kasih revisinya, tappingnya nanti saya tambahi. Sama nanti 5 level healing juga akan saya sampaikan di handout-nya Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan geser ke topik lain. Baik Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan kalau Anda merasa menuliskan 50 kebanyakan, Anda ingat Nabi itu bersabda bahwa demi Allah, sungguh diriku, Nabi sendiri beristighfar, mohon ampun dan bertobat dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis muttafaqun alaih ini hadis yang levelnya paling tinggi di atasnya sahih, karena semua orang mengabarkan, hampir semua sahabat mengabarkan itu. Kalau menurut riwayat Muslim 100 kali. Nah, kalau Nabi aja beristighfar, mohon ampun dan bertobat sehari 70 kali, kalau kita pantasnya berapa kali ya, Pak? Jadi saya kira saya tidak berlebihan kalau minta Anda paling tidak tuliskan 50. Itu pun nggak harus tiap hari 50, cuma sekali. Sekali satu boleh. Nah, kalau mau Nabi ya boleh pakai zikirnya itu. Jadi kalau yang 70 kali mungkin istighfarnya aja. Tapi kalau yang ini kan agak panjang, tulis dulu itu 50-nya cukup sekali aja. Saya dulu masih ingat. Ibu saya waktu sebelum meninggal minta saya untuk membacakan istighfar buat beliau 70 kali. Mungkin beliau lihat hadis ini, beliau sendiri merasa berat. Beliau pesan sama saya, kamu kalau habis sholat, ibu bacakan istighfar 70 kali ya. Doakan ibu. Sejak beliau bicara itu sampai sekarang, ini masih saya lakukan. Membacakan istighfar untuk orang tua. Kalau saya benar-benar nggak sempat, paling sekali, 2 kali, tapi yang sering ya 70 kali saya lakukan, kadang 100 kali. Jadi bahkan saya dahulukan dibanding istighfar saya sendiri. Saya dahulu dengan Rabbi firli wali walidayya, ya ampunkanlah saya, orang tua saya. Setelah itu saya baca astagfirullahaladzim 70 kali minimal. Kalau waktunya cukup, kadang sampai 100 kali. Nah, selain itu tetap dilakukan, Bapak Ibu, ketika sujud pun saya juga masih istighfar, tobat, dan lain-lain. Jadi tidak mengurangi, tidak menghentikan itu tetap dilakukan ya. Doa istighfarnya. Cuman ini saya tambahi yang lebih detail, lebih lengkap, lebih dalam, dengan penghayatan yang lebih tuntas. Jadi insya Allah ini saling melengkapi dengan yang sudah Anda lakukan. Oke, Bapak Ibu, kita bungkus ini, tinggal dipraktekkan ya. Dan udah nggak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau bahas next step-nya apa. Nanti materinya sudah selesai ya Bapak Ibu. 3 hari ini Safe for Spiritual Healing udah selesai, tinggal prakteknya. Silakan Anda praktekkan tadi itu berproses. Dan saya akan temani Anda paling tidak sampai hari Selasa. Kita masih ada satu bonus webinar Spiritual Healing, Sofi Healing. Jadi masih akan saya temani sampai Selasa. Sampai Rebu lah, sampai Rebu atau Kamis masih saya temani. Jadi kalau Anda masih mau tanya-tanya silahkan di grup WhatsApp. Kalau webinarnya sudah selesai untuk yang topik ini, nanti akan ada satu webinar lagi bonus yaitu Sofi Healing. Lusa, Selasa malam jam 7:30 juga. Itu tekniknya lebih detail lagi itu. Saya baca dari Dr. Ibrahim Jaffe di Amerika. Beliau bikin webinar selama 5 kali. Webinarnya 5 kali. 1 jam, 1,5 jam.
Itu nilainya harganya $750, jadi 10 jutaan apa ya, 10 jutaan webinar beliau itu tentang Sufi Healing. Nah, saya bikinkan rangkumannya buat Anda. Saya bikinkan jadikan bonus, nanti lusa kita bahas Selasa. Jadi grupnya masih akan bertahan sampai Selasa. Nanti setelah Selasa Anda masih mau tanya sampai hari Kamis maksimal. Setelah hari Kamis kita akan tutup grup WhatsApp-nya. Jadi silakan Anda jangan ditunda, Anda pertanyaan Anda tanyakan segera, karena sampai hari Kamis saya tunggu. Setelah itu kita akan tutup. Next step-nya apa, Pak? Nah, next step-nya tentu saja Anda ikut yang Sufi Healing itu. Nah, itu udah Pak Revo udah ngasih. Nanti akan dikasih linknya juga. Next step-nya Bapak Ibu, Anda perlu tahu bahwa ini adalah basic. Yang Anda dapatkan ini adalah level basic Bapak Ibu. Level berikutnya adalah Anda sangat saya sarankan Anda mengikuti Self Protocol Solution. Nah, disitulah kita akan bahas tidak hanya healing. Healingnya pun kita perdalam sampai healing jarak jauh, healing untuk sakit kronis, healing untuk anak-anak, healing untuk orang nggak mau diterapi, healing untuk yang susah-susah itu kita tuntaskan di Self Total Solution. 2 hari penuh, jam 8 pagi sampai jam 6 sore, kadang-kadang kalau waktunya nggak cukup jam 8 malam, 12 jam sehari dikalikan 2, antara 20 sampai 24 jam selama 2 hari. Berturut-turut Sabtu Minggu. Yang pertama healing, itu lebih dari sekitar level basicnya nggak kita bahas lagi, karena syaratnya untuk ikut ini Anda udah harus ikut yang level basic ini. Jadi nanti di PS kita nggak akan bahas ini lagi, cuman di review 1 sesi aja. Selebihnya kita akan bahas untuk saya sakit kronis, saya punya anak, saya orang nggak mau diterapi, tadi pendalaman. Lalu kita bahas happiness, tentang kebahagiaan, bagaimana bahagia tanpa syarat, dan bagaimana bahagia dengan keluarga kita. Lalu kita bahas juga sukses atau luck factor. Jadi sukses ada 3, membersihkan sampah-sampah emosi, lalu meningkatkan keberuntungan Anda secara ilmiah, dan bagaimana meraih yang Anda inginkan dengan deep safe. Teknik lain lagi, bukan safe tapi deep safe. Terakhir, bagaimana ini membuat Anda bermanfaat buat banyak orang, atau greatness. Nah, mungkin supaya Anda punya gambaran cukup, saya akan setelkan video tentang isinya TS itu apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan menjadi penderitaan hidup Anda sekarang? Apakah Anda merasakan sakit fisik di dalam tubuh Anda? Atau mungkin Anda punya masalah emosi Bapak Ibu, yang Anda bergelut dengan itu bertahun-tahun? Anda mungkin punya fobia, atau Anda sedang kecanduan rokok mungkin dan ingin berhenti merokok? Atau Anda sedang merasakan ketakutan yang sangat tentang sesuatu, atau Anda punya rasa dendam yang nggak hilang-hilang, kesedihan yang nggak hilang-hilang. Apa penderitaan batin Anda saat ini? Nah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada Anda sebuah solusi konkret, solusi praktis yang bisa Anda praktekkan langsung untuk mengatasi masalah-masalah itu. Kami menawarkan pada Anda sebuah training, namanya SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, yang dengan teknik ini Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda dengan cepat dan mudah. Misalnya Anda punya masalah-masalah tadi, pusing, mah akut, Anda masalah-masalah emosi tadi, Anda punya fobia, trauma, kecanduan, dan seterusnya, Anda bisa mengatasinya dengan cepat dan mudah dengan teknik ini.
Dengan training ini kami mengajak Anda untuk bisa lebih bahagia dengan hidup Anda sekarang. Bahagia dengan diri Anda sekarang tanpa syarat. Kalau mungkin selama ini Anda bahagianya adalah bahagia jika saya akan bahagia jika punya mobil baru, saya akan bahagia jika istri saya sudah berubah, saya akan bahagia jika punya rumah baru, saya akan bahagia jika ini, jika itu. Dengan training ini kami akan membantu Anda bisa memiliki rasa bahagia walaupun anak Anda belum berubah, walaupun Anda masih sakit, walaupun keluarga Anda masih belum baik. Jadi unconditional happiness. Bagaimana supaya bisa lebih bahagia apapun kondisinya. Juga kita bantu Anda untuk bagaimana bisa bahagia dengan keluarga Anda, dengan anak Anda, istri Anda, suami Anda. Bagaimana Anda memiliki strong and happy family, membangun keluarga yang kuat dan bahagia. Di training ini kami juga sampaikan pada Anda bagaimana caranya kalau Anda bikin sesuatu, ingin meraih sesuatu, Anda bisa meraihnya. Bagaimana bisa lebih sukses. Dan cara kami unik. Cara kami yang kami sampaikan pada Anda bukan sekedar memotivasi Anda, tapi kami berikan skillnya yang bisa Anda uji, yaitu dengan meningkatkan keberuntungan Anda dulu, luck factor Anda. Dan ini pun berdasarkan penelitian ilmiah Bapak Ibu, oleh seorang profesor psikologi di London yang meneliti tentang orang selalu beruntung sama orang-orang selalu sial selama 8 tahun. Dan setelah temukan rumusnya 4 prinsip yang membedakan orang beruntung sama orang sial, diajarkan 4 prinsip ini pada orang serba sial, tiba-tiba keberuntungannya meningkat semua. Dan di training ini kami kasih garansi bahwa kalau Anda lakukan ini Bapak Ibu selama 7 minggu, maka keberuntungan Anda kita garansi akan meningkat. Atau kalau tidak, kami kembalikan investasi Anda. Dengan training ini Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda bisa lebih bahagia dengan hidup Anda, dengan keluarga Anda bisa lebih beruntung, lebih sukses meraih Anda inginkan. Dan terakhir, materi terakhir setelah Anda meraih 3 itu, bagaimana Anda bisa memberi manfaat buat banyak orang, meraih greatness, meraih keagungan, menjalani hidup yang mulia. Ini 4 materi kita ini Bapak Ibu. Apa yang Anda harapkan dalam hidup Anda? Bukankah 4 hal itu? Anda yang punya masalah ingin Anda atasi, healing. Anda ingin lebih bahagia dari hidup Anda, happiness. Anda ingin meraih yang Anda inginkan, sukses. Dan Anda ingin mengakhiri hidup Anda dengan setelah memberi manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin orang, greatness. 4 materi ini yang kami tawarkan di training kami ini Bapak Ibu. Dan kami garansi, jika setelah training 2 hari Anda tidak mendapatkan 4 ini, bahwa ini tidak sesuai yang kami janjikan, bahwa ini tidak sepadan dengan yang Anda korbankan, kami akan kembalikan investasi Anda 100%. Sampai ketemu di training Safe Total Solution for Healing, Happiness, Success, and Fitness. Ahmad Fa Baik Bapak Ibu, itu tentang training Safe Total Solution. Jadi saya undang Anda untuk mengikuti training itu sebagai level kedua Anda setelah Anda level basic ini. Dan saya berharap Anda masih mau praktek level basic ini Bapak Ibu. Nah, setelah praktek Anda baru ikut yang level Total Solution itu. Ini udah kita lakukan udah hampir 15 tahun Bapak Ibu. Nanti Desember ini dari 15 tahun. Dan alumni kita udah puluhan ribu. Dan harganya juga dulu sempat 5 juta ketika 3 hari. Sekarang kita bikin yang lebih terjangkau yaitu 3,5 juta. Dan itu live in person. Jadi kita sedang nyari tempat di Bekasi kemarin kayaknya ada yang cocok. Jadi kita nanti adakan tanggal 7 atau 8 November insya Allah. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan kita sampai maghrib di Bekasi karena Jakarta masih PSBB, nggak boleh bikin acara kayaknya di sini. Jadi kita bikin di Bekasi yang berbatasan dengan Jakarta, tapi lebih dekat dengan Jakarta. Kalau Anda nggak sempat datang atau takut atau jauh, ya Anda bisa ikut yang versi online-nya. Jadi insya Allah ya, ini akan kita bikin bareng antara yang ketemu tatap muka sama yang online streaming itu waktunya bareng tanggal 7-8 November.
Jadi Anda akan kayak gini, tapi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Saat kita break di sana, Anda pun juga break. Jadi breaknya ya break siang, break jam 9 pagi, jam 10 pagi, sama break sore. Cuman bedanya kalau di sana break itu kita makan di hotel, kalau Anda di rumah Anda, ya Anda makan sendiri di rumah Anda. Ya. Karena itu beda harganya, Bu. Kalau Anda ikut yang live online streaming, itu 2 juta. Kalau Anda ikut yang hadir tatap muka 3,5 juta. Alumni bagaimana? Alumni pun silakan kalau mau hadir, dan cuman kalau hadirnya online ya nggak usah pakai bayar lagi. Tapi kalau Anda hadirnya tatap muka ya ada package-nya hotel. Jadi kita nggak semua orang harus dapat package-nya hotel, karena agak susah, Bu, di saat seperti ini hadir tanpa ikut makan di hotel. Saya kira hotelnya mungkin nggak boleh karena tempatnya sangat terbatas. Ruangan yang mestinya bisa ditempati 200, sekarang hanya bisa ditempati untuk 60 orang. Jadi memang dijaga itu jaga jaraknya. Jadi training perdana kita, Bapak Ibu, setelah Corona ini, insya Allah nanti yang TS Total Solution versi publik tanggal 7-8 November, hari Sabtu Minggu, jam 8 pagi, jam 6 sore. Tempat menyusul sekitar di Bekasi, yang dekat Jakarta. Kalau Anda ingin ketemu langsung dengan saya, tatap muka. Kalau Anda nggak sanggup atau nggak jauh, itu nggak bisa, Anda tinggal ikut versi online-nya, online streaming bareng. Jadi pada saat acara itu, kita bikin, bukan direkam, ya bukan hanya rekaman ya, tapi live streaming. Jadi acara, ya kayak Anda nonton tinju live gitu loh. Anda hadir di tempat itu, atau nonton bola di situ, atau yang lewat TV, tapi bareng ya. Jadi waktunya sama. Online-nya juga jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Lalu kalau Anda udah ikut ini, mau ngulang lagi boleh. Nanti kalau Anda ngulang lagi boleh. Cuman kalau ikut online, mau ngulangnya di ketemuan di live person, Anda tinggal nambah kurangnya. Jadi kalau Anda sebelumnya ikut online bayar 2 juta, Anda ikut yang tatap muka, Anda tinggal nambah 1,5 juta. Karena sudah termasuk paket hotel, ikut makan di situ. Oke. Kalau Anda sudah ikut yang live, Anda ikut lagi yang live, yang in person, yang tatap muka, ya Anda nggak perlu nambah 1,5 juta, Anda cukup bayar package-nya hotel. Nanti akan disampaikan oleh Pak Reva kira-kira berapa. Oke, Bapak Ibu, tanggal 7-8 November sampai ketemu lagi dengan saya di sana, insya Allah. Dan buku paling penting kalau Anda ingin belajar chef, itu buku klasiknya ini. Chef for Healing, Success, Happiness, and Fitness. Ini Anda akan jauh lebih detail di situ dibanding yang saya sampaikan di sini. Sejarahnya dan lain-lain. Dan buku ini normalnya harganya 250.000, tapi khusus bagi yang ikut mentoring ini, kami kasih diskon khusus 196.000 saja. Anda tinggal bilang Mbak Reva nanti, termasuk plus ongkos kirim ya, plus ongkos kirim. Jadi itu harga khusus hanya untuk yang mengikuti acara ini. Ya, siapapun, alumni maupun orang baru, asal Anda ikut acara ini, alumni maupun orang baru, Anda berhak mendapatkan diskon buku 54.000 diskonnya. Jadi cuma 196.000. Itu dua hal itu apa Ibu yang saya kira paling perlu untuk Anda lakukan selanjutnya. Selain praktek, selanjutnya adalah Anda ikut yang Total Solution, entah online atau yang tatap muka. Yang kedua, Anda miliki buku ini karena ini supaya Anda nggak lupa. Kalau ada yang lupa-lupa, Anda baca lagi di situ, dan itu lebih lengkap tadi yang saya sampaikan di sini. Oke, terakhir kawan-kawan, saya berharap Anda berpartisipasi, mau bersama saya, kita lahirkan 5 juta chapter untuk Indonesia Free from Suffering dan gerakan bahagiakan Indonesia. Jadi jangan sampai ini hanya berhenti di Anda, Bapak Ibu. Kalau bisa Anda sudah bisa, Anda tahu, praktekkan. Setelah praktekkan, Anda sendiri naik level, belajar lebih tinggi, dan kalau bisa Anda mulai menterapi orang lain. Dan setelah menterapi orang itu, Anda ajak orang itu ikut trainingnya biar dia lebih tuntas ilmunya. Dan setelah itu dia juga bisa menterapi orang lain. Jadi kebaikannya nggak hanya berhenti di Anda bantu orang itu, tapi Anda juga bikin orang itu bisa bantu orang lain lagi.
Karena itu menurut saya, menterapi orang lain itu hanya langkah pertama. Langkah keduanya adalah mengajak dia supaya juga bisa membantu menterapi orang lain, supaya kebaikannya jadi amal jariah, berantai yang terus putus dunia akhirat. Oke, Bapak Ibu, saya harap Anda mau join atau mau ikut berpartisipasi untuk melahirkan 5 juta sester. Saya insya Allah akan all out sampai paling nggak sampai Desember tahun ini untuk bikin training online ini yang awalnya ini nggak normal. Kita dulu hanya bikin training yang 3,5 juta yang TS itu, tapi saya ingin lebih banyak orang yang bisa belajar ini dengan kualitas yang baik. Karena itu kita akan adakan ini sebulan 2 kali yang versi online ini. Dan saya harap Anda mau berpartisipasi untuk mengajak orang lain belajar juga teknik ini supaya dia bisa bantu orang yang lain lagi. Supaya rantai kebaikannya nggak berhenti. Begitu Bapak Ibu ya. I hope you will join us. Dan bagi Anda-Anda yang mau berjibaku bersama kami melahirkan 5 juta sester, saya ucapkan welcome to the club. Selamat datang di klub para sester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.